Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan kembali incar Jonathan David. Menurut laporan yang disampaikan oleh Gazzetta dello Sport, AC Milan kembali tertarik untuk merekrut penyerang Lille, Jonathan David, yang berpotensi akan meninggalkan Los Lille tahun depan mengingat kontraknya akan habis pada Juni tahun depan. Kehadiran Paulo Fonseca di ruang ganti AC Milan dianggap sebagai keunggulan potensial dalam upaya mendapatkan tanda tangan David. Sebab penyerang berusia 24 tahun itu memiliki hubungan baik dengan Fonseca karena ia mencapai performa puncaknya di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Tercatat jika selama musim 2022-2023, Jonathan David mencetak 26 gol dalam 40 pertandingan di bawah Fonseca dan melanjutkan performa impresifnya dengan 26 gol dalam 47 pertandingan musim berikutnya. AC Milan sendiri saat ini sedang mencari penyerang baru untuk bersaing dengan Alvaro Morata, terutama karena Tammy Abraham belum menunjukkan performa yang memuaskan sejak didatangkan dengan status pinjaman dari AS Roma. Namun dengan ketertarikan dari klub-klub top Eropa lainnya seperti Inter Milan, Juventus, Napoli, Barcelona, dan beberapa klub Premier League, persaingan untuk mendapatkan Jonathan David akan ketat. Meski begitu, Milan berharap kehadiran Fonseca bisa memberikan daya tarik lebih bagi David untuk memilih San Siro sebagai tujuan berikutnya. Jonathan David yang telah mencetak 76 gol dalam 152 penampilan di Ligue 1 adalah target menarik bagi Milan karena status bebas transfernya. Meski ada kemungkinan ia akan meminta paket gaji yang besar, Rossoneri tetap melihat kesempatan ini sebagai peluang bagus untuk memperkuat lini depannya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Opsi Fonseca untuk meningkatkan kinerja lini pertahanan Milan. Lini pertahanan AC Milan kembali menjadi sorotan di awal musim ini, mengingat belum adanya perubahan dari musim lalu. Diketahui jika di musim lalu, AC Milan total kebobolan 69 gol di semua kompetisi. Rekrutan baru seperti Strahinja Pavlovic diharapkan memperbaiki situasi, namun hasilnya masih belum sesuai harapan. Kebobolan 9 gol di 7 pertandingan Liga dan 4 gol di 2 laga Liga Champions menunjukkan bahwa masalah pertahanan belum teratasi. AC Milan dinilai masih mencari kombinasi terbaik di lini belakang. Paulo Fonseca yang kini memimpin tim telah mencoba beberapa kombinasi baik sejak awal musim. Namun rotasi yang dilakukan baik karena cedera maupun keputusan taktik membuat Milan kesulitan menciptakan stabilitas pertahanan. Info terbaru jika Fonseca bisa mempertimbangkan perubahan formasi menjadi 3 back. Sistem ini juga pernah digunakan oleh Stefano Pioli selama krisis pertahanan di musim lalu dan terbukti efektif dalam beberapa kesempatan. Fonseca yang tidak asing dengan perubahan sistem untuk menyesuaikan pemain bisa menerapkan formasi 3-4-2-1. Bek tengah seperti Pavlovic, Tomori, dan Gabbia bisa diandalkan dalam formasi ini. Sementara Theo Hernandez dan Emerson Royal dapat bermain lebih menyerang sebagai bek sayap. Namun ada resiko dalam perubahan formasi ini, terutama karena banyak pemain yang belum terbiasa dengan sistem tersebut. Selain itu, mengubah formasi dapat mengurangi kontinuitas yang justru bisa memperburuk situasi. Ditambah lagi kedalaman di posisi bek tengah juga menjadi perhatian, dengan Malick Thiaw dan Davide Bertisaghi menjadi satu-satunya opsi cadangan yang tersedia. Fikayo Tomori dan Abraham cari penebusan dosa di mata Fonseca. Fikayo Tomori dianggap terlibat langsung dalam insiden penalti ketika dia mengambil bola dan memberikannya kepada rekan timnya Tammy Abraham yang gagal mengeksekusi tendangan tersebut, membuat AC Milan kalah 2-1 dari Fiorentina. Faktanya, Christian Pulisic merupakan pemain yang ditunjuk sebagai pengambil penalti utama. Hal inilah yang membuat kedua pemain tersebut dianggap bertanggung jawab karena tidak menghormati perintah Paulo Fonseca dan merugikan tim. Namun faktanya, timnas Inggris tidak memanggil Tomori dan Abraham untuk laga UEFA National League. Berarti keduanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kepada pelatih penyesalan mereka atas apa yang terjadi di lapangan. Seperti dilansir oleh Gazzetta dello Sport,
Fonseca saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengganti kedua pemain tersebut dengan Strahinja Pavlovic dan Noah Okafor. Sementara Theo Hernandez sudah dipastikan tidak bisa bermain karena kartu merah. Namun sesi latihan beberapa hari ini dengan kelompok pemain yang terbatas akan jadi kesempatan bagus bagi mereka untuk menunjukkan kemajuan mereka kepada manajer asal Portugal tersebut, baik dari segi sikap maupun kemauan untuk mengikuti instruksinya. Performa mereka juga akhir-akhir ini menjadi perhatian yang menambah masalah perilaku karena keduanya tampil di bawah standar saat melawan Fiorentina. Namun mereka masih punya waktu untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari Fonseca. AC Milan disarankan rekrut Joshua Zirkzee lewat status pinjaman di Januari. AC Milan kembali dihubungkan dengan Joshua Zirkzee, penyerang muda asal Belanda yang saat ini membela Manchester United setelah jurnalis Carlo Pellegatti mengusulkan agar Milan mencoba lagi mendatangkan Zirkzee pada bursa transfer Januari mendatang, terutama setelah sang pemain belum menunjukkan performa gemilang di Old Trafford. Diketahui jika di musim panas lalu, Joshua Zirkzee sempat menjadi target transfer Milan sebelum akhirnya berlabuh di Manchester United. Alasan utama kegagalan Milan mendapatkan Zirkzee adalah tuntutan komisi yang diminta oleh sang agen pemain. Klub Liga Primer Inggris seperti United lebih bersedia memenuhi tuntutan tersebut, sementara AC Milan tetap bertahan pada prinsipnya untuk tidak membayar komisi yang dianggap berlebihan, dan pada akhirnya Rossoneri merekrut Alvaro Morata sebagai alternatif. Namun penampilan Zirkzee di Manchester United tidak sesuai harapan. Meski mencetak gol pada debutnya melawan Fulham, ia belum mencetak gol lagi, bahkan dianggap tampil buruk saat melawan Aston Villa. Situasi ini membuat rumor bahwa Zirkzee mungkin akan dipinjamkan semakin menguat. Carlo Pellegatti dalam saluran YouTube-nya menegaskan bahwa AC Milan sebaiknya merekrut Zirkzee pada Januari. Menurutnya, sang pemain sudah menunjukkan bahwa ia belum siap untuk Liga Primer dan kepindahan ke Milan bisa menjadi solusi terbaik bagi sang pemain dan klub. Pellegatti yakin bahwa Zirkzee bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Milan. Penyerang berusia 22 tahun itu masih memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan, terutama di Serie A yang lebih cocok dengan gaya bermainnya. Jika benar AC Milan bisa mendapatkan Zirkzee dengan status pinjaman, hal ini bisa menjadi langkah yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan daya serang tim. Dengan jadwal kompetisi yang padat di sisa musim ini, menambah kedalaman skuad di lini depan bisa menjadi keputusan strategis bagi Milan. Apalagi dengan kondisi beberapa pemain utama yang sering absen karena cedera, tambahan tenaga seperti Zirkzee bisa memberikan opsi lebih bagi pelatih. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.